bulan ini dikurangi. Ambil barang-barangmu, dan cepat bawa keluar dari sini. Melihatmu membuatku kesal. Apakah kau masih punya etika medis? Apakah begini caramu rumah sakitmu? Mampu membayar biaya rawat inap, maka cepatlah pergi. Tempat macam apa rumah sakit itu? Apakah itu balai amal? Kamu tidak punya sepeser pun. Namun kamu berharap kami merawat kalian orang-orang malang ini secara gratis. Aku akan membawa ibuku pergi sekarang juga. Bukan berarti rumah sakitmu adalah satu-satunya yang bisa mengobati penyakit. Aku juga bisa. Kamu juga bisa mengobati penyakit. Kamu yang mengenakan pakaian murah ini, bahkan belum lulus dari sekolah kejuruan kan? Jika aku bisa menyembuhkannya. Jika kamu bisa menyembuhkannya, biaya rawat inap ibumu, aku akan membayar semuanya. Kau sendiri yang mengatakan ini. Apa yang kau lihat? Ayo pergi. Ingat untuk membayar biayanya. Ini semua uang ini untuk ibu. Jika nanti tidak cukup minta lagi padaku. Nah, ibumu tidak berguna. Tahun-tahun belakangan ini, kau telah dianiaya. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Aku baik-baik saja di keluarga Lin. Jangan khawatir. Nanti aku akan membawa ibu tinggal di rumah besar. Ibu tidak meminta yang lain. Selama kamu sehat dan kuat, selamat dan baik-baik saja. Dan bahagia itu sudah cukup. Yifeng cepat kembali ke sini. Ibu, kenapa ibu memanggilku kembali? Apa yang kamu lakukan? Lihat jam berapa ini. Kamu belum kembali untuk memasak untukku. Apa kamu mencoba membuatku kelaparan sampai mati? Ibu baik-baik saja. Kamu Yifeng. Beraninya kamu melecehkanku. Cepat keluar dari keluarga Li dan ceraikan Zizi. Kalau tidak, aku akan memanggil polisi. Ibu, ada kamera di sana. Jika tidak, aku akan menyalakan rekaman pada. Jadi kenapa? Jika aku bilang kamu melecehkanku, maka kamu melecehkanku. Tuan muda Su memang yang terbaik. Dia mengirimiku begitu banyak tonik. Tonik yang sudah kedaluarsa ini tidak hanya tidak akan efektif, tetapi juga akan meningkatkan toksisitas. Setelah mengonsumsinya, sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Kau sendiri tidak punya uang untuk mengirimiku tonik, namun kau berdiri di sini memfitnah Tuan muda Su. Ibu, ada apa denganmu? Ibu. Jangan sentuh dia dulu. Ibu, keracunan karena memakan tonik. Diracun. Kalau begitu cepat telepon 120. Tidak perlu menelepon 120. Aku bisa mendetoksifikasi ibu sendiri. Apa? Kamu tahu pengobatan? Yifeng, berhenti bercanda ya? Pada saat seperti ini, kenapa aku harus berbohong padamu? Pertama ambil tempat sampah. Baiklah. Ibu, pelan-pelan. Ini, minum air. Ibu, sekarang ibu percaya apa yang kukatakan kan? Tonik sushi yang bermasalah. Yifeng, aku tidak menyangka kemampuan medismu begitu luar biasa. Bagaimana kalau begini? Aku perkenalkan kamu ke suatu tempat. Zizi, kenapa kau membawaku ke sini? Yifeng, kemampuan medismu begitu hebat. Kebetulan aku kenal kurator di sini. Aku akan memperkenalkanmu untuk bekerja di sini. Mari kita lihat siapa yang masih berani meremehkanmu di masa depan. Jangan khawatir Zizi, aku pasti akan bekerja keras. Ayo pergi. Kakak senior, itu dia. Dia menipuku di rumah sakit terakhir kali. Dia membuatku membuang banyak uang tanpa hasil. Benarkah? Dia berani menipumu. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu. Kurator, Ini Zizi. Ada masalah apa? orang ini adalah suamiku Yifeng. Kemampuan medikanya bagus. Bisakah dia bekerja di sini? Karena Zizi merekomendasikanmu, maka kamu bisa bekerja di sini bersamaku. Bagaimana kalau magang sebentar? Baiklah. Sama sekali tidak. Kurator, menantu laki-laki yang tinggal serumah belaka. Sejak kapan dia memperoleh keterampilan medis? Apa maksudmu? Arti harfiahnya, apakah kamu berani bersaing denganku? Jika kamu menang, aku akan mempercayaimu. Jika kamu kalah, segera keluar. Jangan bersikap kasar. Mereka adalah tamuku. Kurator, tidak apa-apa. Kebetulan saja bahwa aku juga bisa menyaksikan keterampilan medisku. Itu juga bisa. Kebetulan, ada pasien dengan penyakit yang rumit, yang sedang bergegas ke sini sekarang. Tunggu sebentar, kamu periksa dia. Kurator, saya sudah tiba. Apakah ini waktu yang tidak tepat? Kamu datang pada waktu yang tepat. Kamu, duduk di sana dulu. Pasien hari ini
akan diperiksa oleh mereka. Dokter, kesehatan. Saya, bagaimana? Tidak ada yang salah secara serius, hanya saja ada sedikit stagnasi ki dan darat. Saya akan memberimu pijatan luar, dan kemudian saya akan meresepkan beberapa obat Tiongkok untuk pemulihan, dan kamu akan baik-baik saja. Dia jelas tidak mengalami stagnasi ki dan darah yang sederhana. Matanya kusam dan rongga matanya cakung. Detak jantungnya juga agak tidak teratur. Selain itu, mengingat ketidaknyamanan yang biasa terjadi di dadanya, dia jelas memiliki masalah jantung. Tunggu, kamu bahkan belum datang untuk mendiagnosisnya, dan kamu sudah tahu. Apa kamu pikir kamu adalah dewa? Dokter, jantung saya biasanya memang tidak nyaman. Apa kamu yakin kamu tidak bisa berbicara sembarangan tentang ini? Penyakit saya sendiri, apakah saya tidak akan mengetahuinya? Ini sangat sederhana. Menggunakan teknik akupuntur akan menyelesaikannya. Kamu membuatnya terdengar mudah. Kalau begitu coba saja. "13 jarum gerbang hantu. 13 jarum gerbang hantu hilang selama 1000 tahun. Sialan, teknik jarumnya secara tak terduga begitu kuat." Bagaimana perasaanmu? Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Bahkan lebih nyaman daripada sebelum saya sakit. Tidak buruk. Dia benar-benar telah kembali normal. Berhenti di situ. Kamu harus meminta maaf kepada Tuan Ye. Apel, mengapa kamu masih berdiri terpana di sana? Apa kamu bahkan tidak mendengarkan perkataan gurumu? Saya minta maaf. Kalau begitu, kurator, bisakah aku tinggal di sini sekarang? Tuan Ye, bagi Anda untuk datang bekerja di sini adalah kehormatan bagi saya. Aula TCM ini memiliki semua. Dr. Yi. Siapa Dr. Yi? Apakah Dr. Ye ada di sini? Saya Yevan. Ada apa? Perutku sakit. Bisakah Anda memeriksanya untuk saya? Ini bukan masalah serius. Tapi Dr. Yi, saya merasa sangat tidak enak badan. Baiklah, kalau begitu aku akan meresepkanmu beberapa obat untuk mengatur tubuhmu. Oke, aku. Dr. Yi memukul seseorang. Kamu mencoba memeras saya. Tidak, Dr. Yi memukuli orang. Apakah kamu sekarang merasa dada sesak dan sedikit nyeri krem di perutmu? Ya, Dr. Ye saya. Apa yang terjadi padaku? Kamu telah tertular penyakit yang tak tersembuhkan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kamu akan lumpuh total. Dr. Yi, tolong selamatkan saya. Saya tidak mau mati, Dr. Yi. Bicara, siapa yang mengirimmu? Itu adalah Su Xiang. Su Xiang mengirimku. Su Xiang. Dia memberi saya sejumlah uang untuk datang ke sini dan memeras Anda. Di mana dia? Tepat di luar pintu. Su Xiang. Aku sudah melihatmu keluar. Dasar sampah. Kamu mengkhianatiku kan? Sekarang ingat. Su Xiang. Ini adalah klinik medis. Bersikaplah yang baik. Yifan, anak buahku. Sudah dalam perjalanan. Tunggu sebentar. Kamu akan tamat. Benarkah begitu? Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggumu di sini. Tuan Su, siapa yang Anda minta saya beri pelajaran? Hanya anak itu. Apakah kamu melihatnya? Beri dia pukulan keras untukku. Ye, Tuan Ye. Apa yang Anda lakukan di sini? Tunggu, aku menyuruhmu datang dan memukulnya. Kenapa kamu berlutut padanya? Bangun. Aku dengar, kamu baru saja akan memukulku. Itu sama sekali tidak benar. Bajingan. Anda meminta saya untuk berurusan dengan Tuan Ye, bajingan. Ini adalah klinik medis. Jangan memukuli siapapun sampai mati. Ya Tuan Ye. Kamu harus kembali dulu. Baiklah. Yifan, kau menantu tak berguna. Kau tunggu saja aku. Su Xiang. Terakhir kali kamu belum cukup mengencingi dirimu sendiri kan? Tidak. Kurator. Di mana kuratormu?
Panggil kuratormu keluar ke sini untukku. Apa yang sedang terjadi? Ini semua karena masalah yang disebabkan Ye Fan. Dia menyinggung Tuan Muda Su. Tuan Muda Su, Anda sudah tiba. Kurator, kau harus memecat Ye Fan untukku. Kalau tidak, klinikmu sebaiknya berhenti beroperasi saja. Tuan, orang ini pernah membuat masalah di rumah sakit sebelumnya. Reputasinya tidak baik. Benar. Mungkinkah karena satu orang Ye Fan, kita semua harus kelaparan? Kurator, kau sebaiknya memikirkan ini baik-baik. Entah klinikmu berhenti beroperasi, atau kau suruh Ye Fan-nya dariku. Kurator, kamu jangan khawatir tentang itu. Aku akan pergi sendiri. Aku akan menjelaskannya pada Zizi. Tidak apa-apa. Ye Fan, kau menantu tak berguna. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Tunggu, apa yang kau lakukan padaku sekarang? Coba tebak. Tuan Muda Su, Anda, ini adalah... Tidak, orang tua, kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Hentikan itu untukku. Aku, Anda, ini adalah teknik penyegelan titik akupuntur. Saya tidak bisa membatalkannya. Kau benda tak berguna. Cepat carikan aku celana bersih. Mengapa Anda masih berdiri saja? Cepat ambilkan Tuan Muda Su sepasang celana bersih. Ya. Masih di sini mencoba menghancurkan keluarga kita. Kau benar-benar pembawa sial. Aku sudah mendapatkan uangnya. Kau mendapatkannya kembali. Lalu di mana? Aku memberikannya pada Zizi. Bukankah Zizi memberikannya padamu? Zizi masih bekerja. Kau tidak mendapatkan uangnya kembali dan kau masih berbohong di sini. Ibu, aku kembali. Ye Fan, kamu kembali juga. Zizi, kau kembali pada waktu yang tepat. Ye Fan ini terlalu tidak bisa diandalkan. Dia penuh omong kosong. Kalian berdua harus cepat bercerai. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Mengapa Ye Fan tidak bisa diandalkan? Dia bilang dia mendapatkan uangnya kembali. Dan dia juga bilang dia memberikannya padamu. Ibu, Ye Fan benar-benar mendapatkan uangnya kembali. Lihat, ini uang yang didapatkan Ye Fan kembali. Dia tidak memasukkan cek palsukan untuk membodohiku. Kalau begitu aku akan menelepon Direktur Long secara pribadi. Teleponlah untuk mengetahui apakah panggilan ini asli atau palsu. Tuan Ye, apakah ada sesuatu yang perlu Anda sampaikan kepada saya dengan menelepon? Itu benar-benar terdengar seperti suara Long Hao. Begini Direktur Long. Ibu mertuaku bilang bahwa cek ini palsu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kapan aku pernah bilang itu palsu? Jin, kau tahu bahwa aku Long Hao tidak pernah terlibat dalam penipuan atau kecurangan. Direktur Long, aku hanya bercanda dengan event. Tentu saja aku tahu, cek Direktur Long pasti asli. Direktur Long, jika tidak ada yang lain saya tutup telepon sekarang. Ibu, kau percaya sekarang kan? Aku percaya itu. Ibu, tunggu sebentar, apalagi yang ada? Bukankah ibu bilang bahwa setelah mendapatkan uangnya kembali, ibu akan membagi separuhnya dengan Ye Fan? Kita semua keluarga. Membicarakan uang terlalu menyakiti perasaan. Baiklah, kalau begitu, jika kita adalah keluarga, mulai sekarang, tolong berhenti memaksaku untuk menceraikan Ye Fan. Itu tidak akan berhasil. Aku akan mentransfer uang itu kepada Ye Fan sebentar lagi. Kamu... Ayah, Ye Fan ini, dia benar-benar tercela. Dia sekarang telah membuatku menjadi bahan tertawaan semua orang. Ye Fan ini benar-benar menjengkelkan. Ayah, kita tidak boleh melepaskannya. Pasti, kita harus memberinya pelajaran. Nah, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan Ye Fan lolos begitu saja, dan seluruh keluarga Lin. Ye Fan keluar sekarang. Kalau tidak hari ini, tak satu pun dari kalian akan pergi. Presiden Su, Anda begitu perkasa. Anda berani membuat masalah di pintu masuk perusahaan saya. Apakah Anda tidak takut punggung Anda terkilir? Kau pasti Lin Zizi. Waktu yang tepat. Sebenarnya apa yang Anda inginkan dari saya dengan datang ke sini hari ini? Lin Zizi, aku sarankan kau segera menceraikan anak ini dan menikah dengan keluarga Su kami. Grup Lin akan menjadi maharmu. Bawa semuanya ke sini. Kau... Kurasa. Saran Presiden Su, bagus. Ye Fan, apa yang kau bicarakan? Nah, kau sangat bijaksana. Aku akan memberimu kesempatan. Sekarang, berlutut dan minta maaf padaku. Dan kemudian, aku akan mengizinkanmu menjadi anjing keluarga Su. Biarkan aku menceraikan Sisi dan menikah dengan keluarga Sumu. Baiklah. Tapi, aku punya satu syarat. Kondisi apa katakan padaku? Jika suasana hatiku sedang baik, aku akan menyetujuinya. Ini sangat sederhana. Panggil aku Ayah, dan aku akan menyetujuinya. Apa yang kau katakan? Kau bajingan. Apa yang kau lakukan padaku? Sukingai. Sekarang, selain aku, tidak ada yang bisa menyembuhkan batukmu. Sungguh lelukon. Kau pikir
Aku akan percaya omong kosongmu. Kalian lakukan. Lumpuhkan bajingan ini, untukku. Pukuli dia sampai mati. Aku akan bertanggung jawab. Mari kita lihat siapa yang berani. Long Hao. Apa yang kau lakukan di sini? Kakak. Aku terlambat. Long Hao. Kau memanggilnya apa? Siapapun yang menentang kakakku, berarti menentangku. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Yi Fan. Kau tunggu saja aku. Keluarga Su sama sekali tidak akan melepaskanmu, bajingan tua. Beraninya kau mengancam kakakku. Pergi. Direktur Su, berjalanlah pelan-pelan. Jangan sampai punggung Anda terkilir. Direktur Long, terima kasih banyak hari ini. Kakak, apa yang kau katakan? Jika Su Qinghai itu di masa depan berani mengganggumu lagi, katakan saja padaku. Aku akan pergi dan merobohkan rumahnya. Direktur Long, apakah Anda memiliki sesuatu? Ada urusan? Aku tahu bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan dari kakak. Aku memang punya permintaan. Baiklah, tanyakan saja. Selama saya bisa membantu. Bos Jenku, baru-baru ini terkena penyakit anak. Itu sama sekali belum membaik. Aku tahu kakak keterampilan medismu luar biasa. Jadi aku merekomendasikanmu kepadanya. Ada hal seperti itu. Baiklah, kalau begitu bawa aku melihat penyakit aneh ini. Bos Jin, aku sudah membawakan orangnya kepadamu. Yi Fan. Kurator, mengapa Anda di sini? Kakak, kalian berdua saling kenal. Saya sebelumnya bekerja di klinik TCM Kurator. Sekarang kurator adalah bos kami, dokter pribadi. Long Hao. Siapa ahli ini? Bos Jin, kakakku ada di sini. Aku sekarang akan menyuruhnya pergi dan memeriksamu. Penyakit Bos Jin telah didiagnosis dan diobati sepenuhnya olehku. Berapa umur Yi Fan? Bagaimana jika dia membuat masalah? Itu akan merepotkan. Benar. Jika bukan karena Anda, Bos Jin tidak akan berada dalam masalah seperti ini. Omong kosong. Jika bukan karena aku, Bos Jin sudah lama meninggal. Bos Jin sudah bisa disembuhkan sejak lama, tetapi Anda merawatnya hingga menjadi penyakit kronis. Apa yang kau tahu? Kau anak muda. Kualifikasimu sangat dangkal. Beraninya kau mempertanyakan aku. Kalau begitu saya akan menyembuhkan Bos Jin sekarang juga. Mari kita lihat kualifikasi siapa yang dangkal. Bagaimana jika Bos Jin mengalami masalah setelah pengobatan? Bisakah kau menanggung tanggung jawab ini? Aku sudah mendengarkan di sini sejak lama. Kurasa aku mengerti sekarang. Jika kau berani terus berbicara sembarangan, hati-hati aku akan memutar kepalamu hingga putus. Bos Jin, Anda sudah bangun. Penyakitmu sudah sembuh. Itu terutama karena pengobatan obat yang salah dalam jangka panjang yang menyebabkan stagnasi di dadamu. Saya sudah membantumu membersihkannya. Tidak ada masalah besar sekarang. Terima kasih, terima kasih. Apalagi yang harus kau jelaskan? Bos Jin, dokter pribadimu ini benar-benar tidak terlalu baik. Itu semua karena dia, penyakitmu. Itulah mengapa lambat untuk sembuh. Kamu, apalagi yang harus kamu jelaskan? Apa yang kamu tahu? Pengobatan tradisional Tiongkok menekankan keseimbangan yin dan yang. Pengobatan itu sendiri memang tidak seharusnya secepat itu. Kalau begitu apa yang kamu lakukan juga tidak berhasil. Jelas sekali itu sangat sederhana. Masalah yang bisa diselesaikan. Namun kamu bersikeras membuatnya begitu rumit. Kalau begitu, apakah kamu berani bersaing denganku? Bersaing dalam hal apa? Mari kita bertanding dalam meracuni. Kita akan saling meracuni. Siapapun yang gagal menyembuhkan racun lawan, kalau... Baiklah, kau duluan. Agar orang lain tidak menuduhku menindas orang yang lebih tua. Ini adalah pil racun yang kubuat sendiri. Selama kamu meminumnya, dalam waktu kurang dari 10 menit, kamu akan berbusa di mulut dan mati karena racun. Menyerahlah sekarang, dan aku akan memberimu penawarnya. Racunmu tidak terlalu mengesankan kan? Kalau begitu, berikan aku obatmu. Minum obat ini. Jika kamu bisa bertahan 10 detik, kamu menang. Obatmu tidak lebih dari... Yi Fan, mari kita lupakan saja masalah ini. Jangan sampai menyebabkan kematian. Mulai hari ini, aku akan memasukkanmu ke daftar hitam dari seluruh industri. Mulai sekarang balai pengobatanmu, milik Tuan Ye. Bos Jin,
Bos Jin, saya salah. Saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya tahu saya salah. Kurator, maksud Bos Jin adalah bahwa kamu harus pensiun dini. Kalau begitu terima kasih Bos Jin. Tuan Ye, tolong, jangan berkata begitu. Anda adalah dermawan penyelamat hidup saya. Mulai sekarang urusan Anda adalah urusan saya. Ye Fan yang penuh kebencian itu, dia telah membuatku kehilangan muka berkali-kali. Kali ini, aku harus membalas dendam. Sialan Ye Fan. Siapa yang menyuruhmu mengatakan yang sebenarnya padaku? Kamu menyebabkan keluargaku hancur dan binasa. Bukankah kau? Paman Zizi. Bukankah ini Tuan Muda Su? Apakah Anda juga di sini menenggelamkan kesedihan dalam minuman? Itu semua karena Ye Fan itu. Dia dan aku adalah musuh yang tak bisa didamaikan. Tuan Muda Su, bagaimana kalau kita berdua bekerja sama dan membunuh Ye Fan itu? Ide apa yang kau miliki? Ceritakan padaku. Kita bisa mengatur jebakan sebelumnya. Memancing Ye Fan itu datang. Dan kemudian membunuh sampah itu. Mencari orangnya cukup mudah. Itu hanya masalah mengeluarkan sejumlah uang. Tapi, bagaimana kita memancing Ye Fan ini keluar? Tuan Muda Su, izinkan saya bertanya padamu. Apa yang paling dipedulikan oleh Ye Fan? Keponakanku. Bukankah menculiknya akan menyelesaikan masalah ini? Ide yang bagus. Sampah itu. Dia pasti akan memakan umpan itu. Kalau begitu mari kita berharap kita berhasil seketika. Paman, Sisi, aku memanggilmu ke sini karena ada sesuatu yang ingin kubahas. Ini tentang Ye Fan. Ye Fan, dia. Apa yang terjadi padanya? Apakah sesuatu terjadi? Sisi, aku minta maaf. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, salahkan Ye Fan. Dia memaksaku melakukan ini. The film was translated and narrated by M Media. Sisi, tunggu sebentar. Aku akan segera datang dan menjemputmu. Ye Fan, Zizi ada di tanganku. Kau datang sendirian sekarang juga ke tepi sungai di luar kota. Kalau tidak, kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Su Xian, jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Sisi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Apakah kau ini manusia? Menculik keponakanmu sendiri? Ye Fan, kita melalui semua masalah ini. Bukankah hanya untuk memancingmu ke sini? Membiarkan keponakanku bersama Tuan Muda Su adalah takdir terbaik. Ye Fan, aku memberitahumu, malam ini adalah hari kematianmu. Su Xian, di mana Sisi? Ye Fan, Jika kau punya masalah hadapi aku. Melawanmu. Kau harus bertahan malam ini dulu. Baru kita bicara. Sejujurnya, kedua orang itu disewa olehku dengan harga mahal. Mereka adalah preman nekat. Menghancurkanmu. Semudah menghancurkan seekor semut. Tunggu apa lagi kalian berdua? Pergi. Pukuli dia sampai mati. Menantu tidak berguna. Jadi inilah takdirmu. Pukul dia. Segel Ronggaki, dan aku bisa mendapatkan kekuatan tertinggi. Ini, bagaimana anak ini menjadi begitu kuat? Ye Fan, aku sangat takut. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Jangan takut Sisi, suami akan membantumu memberi pelajaran pada orang jahat itu. Tuan Muda Su, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Lari. Lari. Ye Fan, kakak Fan, jangan gelisah. Aku mohon padamu, tolong ampuni aku. Su Xian, aku sudah lama menoleransimu. Jika kali ini, aku yang memohon belas kasihan, apakah kau akan setuju? Jangan mendekat. Mari kita bicarakan ini baik-baik.
Yevan, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, hanya goresan. Yevan, kau si cacat. Sosiang, keluarga Su, pasti tidak akan melepaskanmu. Karena keluarga Su sudah memutuskan hubungan dengan kita, maka tidak perlu bagi kita untuk menyelamatkan muka mereka lagi. Tuan. Gawat. Tuan muda dalam masalah. Apa yang terjadi? Bukankah dia baik-baik saja kemarin? Tuan muda terbaring di rumah sakit. Kedua kakinya lumpuh. Dokter berkata, kaki-kaki ini tidak bisa diselamatkan. Apa katamu? Anakku lumpuh. Bajingan mana yang melakukan ini? Aku akan melumpuhkannya. Tuan muda berkata, itu adalah Yevan. Yevan lagi. Aku pasti akan mencabik-cabik binatang itu menjadi 10.000 keping. Direktur Su, Anda harus minum semangkuk ramuan herbal ini terlebih dahulu. Ini dapat membantu menyembuhkan batuk Anda. Keahlian yang mengesankan. Anda benar-benar menyembuhkan penyakit saya. Jangan khawatir, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Direktur Su orang yang baru saja Anda sebutkan. Apakah dia menantu yang tinggal serumah dari keluarga Lin? Yevan. Anda kenal Yevan? Sejujurnya Direktur Su, saya punya dendam mendalam terhadapnya sebelumnya. Karena memang begitu adanya. Kita bisa bekerja sama dan bersama-sama melumpuhkan Yevan ini. Sungguh, saya sudah punya rencana. Tidak buruk. Rencanamu luar biasa. Membunuh dengan pisau pinjaman. Ini pasti bisa menjebak Yevan. Menderita kutukan abadi. Sama sekali tidak. Rencana ini masih membutuhkan bantuan Direktur Su agar berhasil. Jangan khawatir. Fokus saja untuk menyempurnakan racun itu untukku. Sisanya, serahkan padaku. Setelah selesai, klinik pengobatan tradisional Tiongkok itu akan tetap menjadi milikmu. Mohon tenang Presiden Su. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Kamu menderita panas dalam berlebihan. Kamu berkeringat malam dan sering bermimpi. Pergi ambil obat penurun panas. Dokter ajaib, Anda bahkan bisa tahu itu. Pergilah sekarang. Selanjutnya. Yang ini. Mengalami sedikit kekurangan ginjal. Di malam hari, kamu harus ingat. Untuk tidur lebih awal. Juga. Banyak. Makan lebih banyak buah goji. Baiklah. Sisi. Yevan, kurasa aku merasa sedikit tidak enak badan. Sisi. Di mana kamu merasa tidak enak badan? Sisi. Kamu baik-baik saja. Itu hanya pingsan yang disebabkan oleh kelelahan berlebihan. Istirahat sebentar dan kamu akan baik-baik saja. Kamu sudah bangun. Ayo minum air. Sisi. Kamu bekerja terlalu keras. Rasanya sangat enak. Yevan, teknikmu hampir sebagus seorang profesional. Jika kamu menyukainya, aku akan terus memijatmu mulai sekarang. Baiklah, hentikan pijatannya. Ada apa? Apakah kamu mencoba mengambil sesuatu? Aku akan mengambilkannya untukmu. Aku masih punya beberapa dokumen yang belum kubaca. Aku akan membaca dokumen-dokumen itu sekarang. Tidak, kamu tidak boleh membaca lagi. Kamu perlu istirahat. Ayah, apa yang terjadi padamu? Mengapa ayah terlihat sangat pucat? Mungkin saja, karena saya tidak tidur nyenyak sepanjang malam tadi. Ayah tidak bertengkar lagi dengan ibu kan? Ayah sudah dewasa. Ayah seharusnya membiarkan ibu melakukan apa yang dia mau. Dengar, siapa saya akan berdebat. Ibumu tidak pulang semalam. Ibu tidak pulang semalaman. Lalu, apakah ayah menelponnya? Saya menelepon, ponselnya dimatikan. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Ayah, apakah ayah berpikir ibu terjadi sesuatu padanya? Itu sebabnya saya khawatir sekarang. Semua orang ada di rumah. Ibu, kemana ibu pergi semalaman? Ayah sangat mengkhawatirkan ibu. Aku pergi ke spa bersama beberapa teman. Setelah itu, saat dipijat bersama teman-temanku, aku tertidur saja. Untungnya aku tahu cara merawat diri. Kalau tidak, aku akan berubah menjadi wanita tua yang kuyuh. Benarkah? Apa maksudmu dengan itu, dasar kakek tua? Apa kau mencurigaiku bermain-main di luar? Bukankah saya hanya mengkhawatirkan Anda? Bukankah ini parfum hotel? Dasar sampah, jangan sentuh barang-barangku. Bukankah ini parfum dari Hotel Supreme? Tadi malam, Anda menginap di Hotel Supreme.
Ibu. Bukankah ibu berada di spa pijat tadi malam? Mengapa ibu pergi ke hotel? Ya begini, aku pergi ke spa bersama teman-temanku. Setelah beberapa saat aku tertidur saat dipijat, aku merasa tidak nyaman tidur di sana. Jadi aku langsung saja dan memesan kamar di Supreme Hotel dan tidur di sana semalaman. Ibu, lalu, mengapa ibu tidak pulang saja untuk tidur? Ya, itu benar. Tapi temanku yang mentraktir. Jadi aku tidak menolak. Kalau begitu berikan saya nomor telepon teman Anda. Saya akan menelepon dan bertanya. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menelpon? Jika temanku tahu, mau ditaruh di mana mukaku? Ibu, jangan pukul ayah lagi. Ayah hanya mengkhawatirkan ibu. Ibu, dia berbohong. Bagaimana kau tahu? Ibumu mungkin berselingkuh. Kau tidak seharusnya bicara omong kosong seperti itu. Apakah kau punya dasar untuk mengatakan itu? TCM memiliki metode yang disebut inspeksi mendengar bertanya dan palpasi. Aku bisa tahu bahwa hormon ibu telah berubah, dan dengan demikian membuat penilaian. Itu mungkin juga salah penilaian kan? Kalau begitu mungkin aku salah. Kamu harus kembali dan segera beristirahat. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Kali ini, semuanya datang dan lihat. Klinik ini membunuh orang. Apa yang terjadi? Mengapa wajahnya begitu buruk? Biar saya beritahu Anda. Mereka menjual pil kepada putra saya. Katanya, bisa menyembuhkannya jika dia memakannya. Tapi kondisinya semakin parah. Sekarang rumah sakit bilang, mereka tidak mau menerimanya. Mengatakan dia pasti akan mati. Tokoh hitam ini biasanya tidak terlihat. Hati nurani direktur klinik ini benar-benar busuk. Tidak boleh datang ke sini untuk berobat di masa depan. Tokoh hitam. Siapa yang memfitnah klinik pengobatan tradisional Tiongkok di sini? Orang tua, kurasa aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya kan? Semuanya lihat. Itu dia. Dia membunuh putra saya. Direktur, bagaimana Anda bisa sejahat itu? Klinik seperti milik Anda cepat atau lambat akan tutup. Yaitu terlalu kejam. Tidak. Kapan kita pernah bertemu? Kapan aku mencelakai putramu? Kau masih mau menyangkalnya. Kau kemari. Lihatlah. Lihatlah putraku menjadi apa. Kau apa yang kau lakukan? Apa kau mencoba membunuh seseorang untuk membungkam mereka? Kondisi putramu sangat serius sekarang. Dia akan mati jika aku tidak bertindak. Berhentilah berpura-pura. Biar ku beritahu, jika putraku mati hari ini, aku tidak akan selesai denganmu. Aku peringatkan kau. Aku yakin belum bertemu putramu. Karena kamu bilang aku membunuhnya. Mana buktinya? Jika kamu punya bukti, keluarkan. Kami akan membantumu. Kau mau buktikan? Lihat. Bukti. Lihat. Grup Su dan Grup Lin. Pengembangan obat kooperatif. Biar ku beritahu, putraku meminum obat yang kalian kembangkan. Dan itulah mengapa dia berakhir seperti ini. Sesuai dengan ketentuan kontrak, kalian harus memberiku kompensasi 10 kali lipat. Segel resminya asli. Penanda tangannya adalah Chen Jing. Apa kau melihatnya dengan jelas? Aku tidak berbohong padamu kan? Satu pil ini menghabiskan 100.000 untukku. Kompensasi 10 kali lipat ini adalah 1 juta. Saya tidak menyangka itu benar-benar nyata. Bos, demi menghasilkan uang, kamu telah mengabaikan hati nuranimu. Dan 100.000 per pil. Apakah kamu gila? Beraninya kau mencoba mangkir dari pembayaran sekarang. Aku peringatkan kau. Hari ini, aku tidak akan pergi. Situasinya cukup serius sekarang. Aku akan The film menelepon was untuk mengonfirmasi. translated and Tapi aku peringatkan narrated by kau. M Media. Jangan pernah berpikir untuk mangkir dari pembayaran. Halo, Yihven, ada apa? Apakah kau akan menjemputku dari kantor hari ini? Sisi, aku punya pertanyaan untukmu. Mengapa kau begitu serius? Ada apa? Ibu, apakah dia mengambil segel resmi baru-baru ini? Ya, dia bilang dia bekerja sama dengan teman-temannya dalam sebuah investasi. Menginvestasikan sekitar 100.000. Jadi dia mengambil stempel resmi. Baiklah, aku mengerti. Yihven, apa yang terjadi? Apakah ada yang salah? Bukan apa-apa, aku akan menanganinya. Bagaimana dengan itu? Tuntutanku. Apakah dapat diterima? Aku ingin bertanya. Dari siapa kamu membeli obat itu? Apa hubungannya ini dengan kompensasi? Aku perlu mengonfirmasinya. Hanya dengan begitu, aku bisa mengobati penyakitnya. Apa kalian semua mendengarnya? Mereka hampir mulai mengelak dari tanggung jawab. Putraku. Putraku yang malang dan siang. Kau mati sia-sia begitu saja. Nah.
Nah, apa yang kalian semua bicarakan omong kosong di sini? Siapa yang membunuh seseorang? Ayah, mengapa ayah di sini? Zizi meneleponku, mengatakan sesuatu terjadi di sini. Kebetulan aku sedang menjalankan tugas di dekat sini. Jadi aku bergegas datang. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu dan grup Su bekerja sama untuk mengembangkan obat. Obat yang dihasilkan meracuni seseorang. Dia benar-benar kacau. Kontrak ini, bagaimana dia bisa menandatanganinya dengan begitu ceroboh? Ayah, masalah yang paling mendesak sekarang adalah untuk menyelesaikan situasi merepotkan saat ini. Kau pasti manajer di sini kan? Jika kau tidak memberikan kompensasi, aku akan menuntut kalian semua. Aku bisa menyembuhkan penyakit putramu. Kau bisa menyembuhkannya. Tentu saja kau bisa menyembuhkannya. Kaulah yang bertanggung jawab, karena kaulah yang menyebabkannya. Namun, kompensasi ini tidak bisa dikurangi sepeser pun. Baiklah. Beri kompensasi. Kerugianmu akan ditanggung oleh keluarga Lin kami. Tunggu sebentar. Masalahnya tidak sesederhana itu. Aku bahkan belum menuntut kompensasi dari keluarga Linmu. Sukingai. Kau rubah tua. Jangan mendahului dirimu sendiri. Karena kita bekerja sama, maka semua kerugian kita juga harus ditanggung olehmu. Lelucon macam apa ini? Menanggung tanggung jawab bersama. Lihatlah kontrak itu. Dan lihat bagaimana isinya tertulis. Keluarga Lin dan keluarga Su bersama-sama mengembangkan obat tersebut. Jika pengembangan obat gagal, semua konsekuensi akan ditanggung sepenuhnya oleh keluarga Lin. Kau. Ini jelas merupakan klausul kontrak yang tidak adil. Bagaimana ibu bisa menandatangani kontrak seperti ini? Su Qinghai, apakah kamu memaksanya? Sungguh Lelucon. Dia yang memohon padaku untuk bekerja sama dengannya. Lin tua, istrimu tidak pulang suatu hari. Apa kau tidak curiga? Bagaimana kau tahu? Karena malam itu dia bersamaku. Jangan dibahas lagi. Istrimu benar-benar terawat dengan baik. Diranjang. Tawa semacam itu seperti tawa gadis muda. Kau. Su Qinghai, jangan memaksaku. Hati-hati, atau aku akan melumpuhkanmu. Apa yang kau coba lakukan? Apa kau mencoba membunuhnya untuk membungkamnya? Bagaimana kau bisa seperti ini? Kau melakukan kesalahan, dan masih berpikir kau dibenarkan. Ini benar-benar keterlaluan. Panggil polisi, dan suruh mereka ditangkap. Cepat panggil polisi, panggil polisi. Tangkap mereka semua. Orang macan apa mereka ini sungguh? Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Jauh lebih baik. Macam apa? Dosa apa yang telah kulakukan? Sampai harus menikahi istri yang memalukan ini. Ayah kembali dan istirahat dulu. Serahkan ini padaku. Aku akan menanganinya. Baiklah. Anakku, jangan menakutiku. Nah, apa yang terjadi padamu? Nah, Aku jelas baru saja menggunakan titik akupuntur untuk menyegelnya. Bagaimana dia masih bisa memuntahkan darah? kenapa kamu menatapku seperti itu? Cepat selamatkan dia. Cepat bawa dia masuk. Jangan biarkan dia mati di luar. Cepat bawa dia masuk. Jangan biarkan dia mati di luar. Cepat. Nah, kamu harus bertahan. Ayah pasti akan menyelamatkanmu. Ayah. Apakah penyakitku tidak bisa disembuhkan? Jangan khawatir, nak. Kamu pasti akan baik-baik saja. Kudengar ginseng liar ini bisa memperpanjang umur. Cepat berikan pada anakku. Tidak, ginseng liar ini tidak boleh diberikan kepada pasien. Aku bilang, lupakan saja. Ginseng liar ini sangat mahal. Kurator Ye pasti tidak akan rela menggunakannya untuk putramu. Lihat semuanya. Dukun palsu ini punya solusi, tapi dia menolak untuk mengobatinya. Dia melihat anakku mati tepat di depan matanya. Bukan berarti aku tidak mau menggunakannya padanya, tetapi aku tidak bisa menggunakannya padanya sekarang. Kamu bicara omong kosong, bagaimana kamu tahu? Ginseng liar ini memiliki api internal yang terlalu kuat. Setelah dikonsumsi, kekeringan akan memburuk dan sirkulasi darah akan dipercepat, memperburuk kondisi, dan mempercepat kematian putramu. Apakah kamu mengerti? Aku tidak peduli. Kamu harus menyelamatkan anakku. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Tentu saja aku harus menyelamatkannya. Hanya saja saat ini, racunnya terlalu parah. Aku perlu mencari cara. Kurasa kamu sengaja mengulur waktu. Su Qinghai, ini adalah balai medisku. Silakan pergi. Maafkan aku. The film was translated Balai pengobatan ini and narrated by bukan M milikmu. Media. Ini milikku. Apa maksudmu? Bagaimana balai medis ini milikmu? Alasannya sederhana. Kamu adalah menantu yang menikah ke dalam keluarga Lin. Balai pengobatan ini secara alami milik keluarga Lin. Jadi kenapa?
Apel. Bukankah kamu baru saja membaca kontrak deal dengan Sherman? Lihat semuanya, dukun palsu ini punya solusi, tapi dia tidak mau menggunakannya. Dia ingin melihat anakku mati tepat di depan matanya. Bos, kamu terlalu tidak berperasaan. Apakah hati nuranimu dimakan anjing? Semoga balai pengobatanmu cepat bangkrut. Yevan, bagaimana situasinya sekarang? Ibu, ketika kamu menandatangani kontrak, apakah kamu tidak membaca klausulnya? Siapa bilang aku tidak membacanya? Ketika aku membacanya, tidak ada masalah. Ayah, apa yang ayah lakukan? Lin Goqiang. Beraninya kau memukulku. Kau sudah keterlaluan. Terakhir kali kamu tidak pulang semalaman. Katakan padaku jujur. Kamu bersama siapa sebenarnya? Bukankah sudah ku bilang? Aku bersama teman-temanku. Teman. Su Qinghai adalah temanmu. Dasar jalan kecil. Su Qinghai memberitahuku segalanya. Ibu, bagaimana ibu bisa? Bagaimana ibu bisa melakukan hal seperti itu? Dasar bajingan. Kenapa kau menceritakan semuanya padanya? Enya. Dasar wanita bau. Aku hanya memanfaatkanmu. Kalian semua tertipu. Dasar wanita bau. Seseorang mengonsumsi obat yang kamu kembangkan dan keracunan. Semua tanggung jawab harus ditanggung oleh keluarga Lin kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu pikir ini sudah berakhir, Su Qinghai? Trik kotor apa lagi yang masih kamu coba lakukan? Kontrak itu menyatakan dengan sangat jelas. Penelitian dan pengembangan obat gagal. Semua industri milik keluarga suku. Ayah, ayah ada apa? Jangan menakutiku. Diliputi amarah. Kondisi jantungnya kambuh. Aku punya obat khusus di sana. Di mana obat darurat yang kutaruh di sana? Aku tidak tahu, bos. Akan mungkin salah ingat. Obat itu sudah habis sejak lama. Mustahil. Aku ingat dengan sangat jelas. Itu jelas diletakkan tepat di sana. Ini adalah konsekuensi dari menyinggungku. Kenapa kamu memuntahkan darah? Jawab aku cepat, nak. Nah, Bagaimana kondisinya bisa memburuk lagi? ini semua karena kamu dasar dukun palsu yang membunuh anakku. Siapa di antara kalian yang memberinya obat? Minumlah. Obat apa yang dia minum? Apakah kau memberinya ginseng? Aku sudah berada tepat di bawah hidungmu. Bagaimana mungkin aku memberikannya padanya? Kamu. Jangan pernah berpikir untuk mengalihkan kesalahan. Kurator, kenapa kamu menatapku? Aku tidak melakukan apapun di sini. Apa ini? Kenapa kamu panik? Sekarang balai pengobatan itu sudah bukan miliknya. Kamu tidak perlu takut padanya. Ayah, Yevan, ayah benar-benar terlihat seperti sedang sekarat. Ini gawat. Napas ayah hampir berhenti. Yifan, aku ingin lihat bagaimana kamu menyelamatkannya. Begitu dia mati, kamu tinggal tunggu masuk penjara. Semuanya tolong bersaksi untukku. Ini semua salah dukun palsu ini. Jika anakku mati hari ini, dialah yang membunuhnya. Jangan khawatir, kami semua melihat. Kami pasti akan membawanya ke pengadilan. Lin tua, aku tahu aku salah. Kumohon jangan mati. Ibu, mengatakan ini sekarang. Apa gunanya? Ayah hampir tiada. Direktur Su, aku mohon padamu, aku akan memberimu semua uangnya. Tolong lepaskan Lin tuaku. Enyahlah, jika aku menyelamatkannya, lalu siapa yang akan menyelamatkan putraku yang lumpuh? Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja menantu baikmu. Kau tidak perlu memohon padanya. Aku punya cara. Yifan, bahkan jika kamu mampu, kamu hanya bisa menyelamatkan satu orang. Yang lainnya harus mati. Siapa sebenarnya yang ingin kamu selamatkan? Siapa bilang aku hanya bisa menyelamatkan satu orang? Sisi, jangan menangis. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan ayah terluka. Apa yang kamu coba lakukan? Jika kau ingin menyelamatkan putramu, diamlah. Kecuali dia bukan putramu. Kamu menggertak. Aku akan menunggu dan melihat apa yang bisa kamu lakukan. Apa yang dia lakukan? Dia terlihat sangat kuat. Mustahil. Orang ini tidak mungkin menyelamatkan dua orang pada saat yang sama. Yevan, ada apa?
Apakah kau baik-baik saja? Penyakit putramu, aku sudah menyembuhkannya. Jadi kenapa? Obat yang kamu teliti masih beracun. Keluarga Linmu masih harus membayar kompensasi. Itu benar. Menurut peraturan, kamu masih berutang 1 juta padaku sebagai kompensasi. Apakah dia benar-benar putramu atau tidak? Ini, bagaimana ini bisa palsu? Dia bukan ayahku. Dasar anak durhaka. Aku menyembuhkan penyakitmu. Dan sekarang, kamu bahkan tidak mau mengakui aku. Dulu kamu jelas memberitahuku, aku tidak akan mati. Itulah, mengapa aku meminum obat itu. Barusan salah satu kakiku sudah melangkah ke gerbang neraka. Jadi mereka bukan ayah dan anak. Mereka berakting terlalu meyakinkan barusan. Menipu emosi kita. Mereka membuatku salah paham pada kurator. Dengarkan aku. Apakah kamu masih menginginkan uang itu? Cepat setuju bahwa kamu adalah putraku. Dan aku akan membagi separuhnya denganmu. Racun di tubuhmu masih memiliki sedikit sisa racun. Hanya aku yang bisa membantumu membersihkannya sepenuhnya. Jika kau ingin hidup, maka katakan yang sebenarnya. Itu semua dia. Dia yang menipuku. Dia bilang selama aku minum 1 pil, dia akan memberiku sejumlah besar uang. Aku tidak pernah menyangka. Itu ternyata racun. Aku, kedua kakiku, mengapa mereka kehilangan semua sensasi? Selama kau bersedia mengatakan yang sebenarnya, aku akan membantumu mengobatinya. Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, dalam 10 menit, seluruh tubuh bagian bawahmu akan lumpuh. Aku, ini. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku akan membayar untuk perawatanmu. Orang ini akan segera mati. Yevan, ada apa? Raib wajahmu terlihat mengerikan. Dia pasti telah menyerap racun ke dalam tubuhnya sendiri. Tindakan yang sangat bodoh. Tunggu saja untuk mengambil jenazahnya. Jangan khawatir Sisi, aku baik-baik saja. Yifan, jangan memaksakan diri. Racun ini tidak ada obatnya. Tunggu saja untuk mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Sukinghai, racunmu ini benar-benar tidak ada obatnya. Tapi aku bisa memaksanya keluar. Trik apa lagi yang kau miliki? Silakan gunakan semuanya. Ada apa? Masih tidak mau bicara? Kau punya sisa waktu 1 menit. Aku akan bicara. Dia memaksaku. Dia mengancamku menggunakan keluargaku. Aku tidak punya pilihan. Sukinghai, jadi kau benar-benar melakukannya. Kau kalah. Kamu kentut, aku tidak kalah sama sekali. Aset keluarga Lin, semuanya milikku. Kukira kau tidak, batuk lagi. Jadi kau menggunakan obat untuk menekannya secara paksa. Lihatlah baik-baik dirimu sendiri. Lihat milik siapa sebenarnya keluarga Lin. Tertulis dalam kontrak, selama aku bisa menciptakan obat untuk menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, aset keluarga Sumu akan digunakan sebagai pendapatan investasi dan menjadi milik keluarga Lin kami. Jadi bagaimana jika itu terjadi? Bisakah kamu menelitinya? Jangan khawatir. Aku akan menyelesaikan obat ini sesuai jadwal. Presiden Su, Anda harus menjaga diri Anda. Jangan sampai tidak sengaja pingsan. Kamu yang bermarga Ye? Tunggu saja. Lin Goqiang, aku tahu aku salah. Kau, Jangan sentuh aku. Aku pikir kamu kotor. Lin Goqiang, apa kau tidak punya perasaan apapun padaku sebagai istrimu? Ketika kamu dan Sukinghai berada di ranjang, apakah kamu memikirkan hubungan kita selama puluhan tahun? Yifan, terima kasih banyak hari ini. Jika tidak, keluarga Lin kita akan tamat. Ayah, tolong jangan katakan itu. Kita semua keluarga. Hal terpenting sekarang adalah bagaimana mengembangkan obat itu. Meskipun ini adalah celah, obat ini untuk menyembuhkan penyakit yang tak tersembuhkan, tidaklah mudah untuk dikembangkan. Jika tidak berhasil, The film saya was khawatir translated aset keluarga and Lin narrated by mungkin akan Media. dialihkan ke keluarga Su. Sisi, jangan khawatir. Aku sekarang yakin bahwa aku bisa mengembangkan obat itu. Yifan, jika kamu memiliki kebutuhan apapun, aku akan menggunakan semua sumber daya keluarga Lin kita untuk mendukungmu. Ayah, aku sekarang memang punya kebutuhan. Katakan padaku, aku pasti akan membantumu. Hanya saja, obat yang sedang dikembangkan saat ini sudah membuat kemajuan. Tapi apotekku masih kekurangan 1 bahan, dan aku butuh kau memperhatikannya. Itu mudah diucapkan. Aku tahu banyak teman di bidang ini.
Aku akan membantumu mencari tahu. Polygonum multiflorum berusia 100 tahun. Sebuah liar tua, Polygonum multiflorum, sudah sulit ditemukan. Dan jika usianya lebih dari 100 tahun, itu bahkan lebih sulit didapatkan. Aku akan membantumu mencari tahu. Dan segera setelah ada kabar, aku akan segera memberitahumu. Baik, kalau begitu aku akan pergi dan membereskan bahan obat lainnya terlebih dahulu. Kalau begitu aku akan pergi dan menghubungi teman-temanku. Yifan, semua ini disebabkan olehku. Aku juga ingin melakukan bagianku untuk keluarga. Kami tidak berani memintamu bersusah payah. Jangan menjadi penghalang. Itu sudah cukup baik. Mami, kali ini kau benar-benar keterlaluan. Pikirkan sendiri. Yifan, sebenarnya Polygonum multiflorum yang berusia seabad itu, aku tahu tempatnya. Tahu, di mana? Yifan, jangan dengarkan omong kosongnya. Siapa tahu jenis, masalah apa yang akan dia timbulkan lagi. Bisakah kau mempercayaiku sekali lagi? Mami, katakan padaku, Polygonum multiflorum yang berusia seabad. Di mana tepatnya? Aku bisa menemukannya. Aku punya teman dekat perempuan yang bekerja di rumah lelang. Dia telah berhubungan dengan beberapa barang antik dan beberapa ramuan obat yang berharga. Kurasa aku pernah mendengarnya menyebutkannya. Mungkin aku bisa bertanya padanya. Kedekatan apa? Pacar yang kamu punya? Bukan, anjing tua Sukinghai itu kan? Aku bersumpah. Aku sama sekali tidak berbohong. Kau bisa ikut denganku. Mami, kalau begitu mari kita cari pacar yang kau sebutkan itu. Masalahnya begini, apakah kalian punya Polygonum multiflorum di sini? Polygonum multiflorum. Kami memang menerima kiriman yang berusia seabad hari ini. Itu bagus sekali. Bisakah kau menjualnya kepada kami? Kakak Jing, bukannya saya tidak ingin membantumu. Hanya saja Polygonum multiflorum ini. Apa? Mungkinkah itu sudah dijual kepada orang lain? Polygonum multiflorum ini sudah dikirim ke pelelangan. Kalau begitu, bisakah kau menariknya secara terpisah untuk kami? The film was Kakak Jing, translated aturan and pelelangan ini. narrated by M. Kamu Media. tidak mengetahuinya. Barang yang sudah terdaftar tidak bisa ditarik kembali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita hanya bisa melihat untuk saat ini. Yifan, aset keluarga Lin dibekukan karena kegagalan proyek. Dana yang kita miliki hanya 1 juta. Hanya 1 juta. Tapi, yang berusia sahabat ini, Polygonum multiflorum, akan membutuhkan setidaknya 5 juta untuk diamankan. Kalau begitu aku harus segera menghubungi ayah. Mungkin dia punya cara. Sungguh kebetulan. Yifan, mengapa kamu di sini? Sukinghai, bagaimana kau menemukan tempat ini? Lalang ini, kamu bukan satu-satunya yang tahu tentang itu kan? Mengapa aku tidak boleh datang? Kalian, aset keluarga Lin sudah dibekukan. Mengapa kalian masih di sini ikut bersenang-senang? Kalau begitu kami tidak akan menyusahkan Direktur Su untuk mengkhawatirkannya. Apa? Batukmu membaik lagi. Bagaimana kalau aku membantumu pulih lagi? Yifan, tunggu saja. Waktumu untuk menangis akan tiba. Yifan, ini terlalu kebetulan. Kita baru saja tiba di pelelangan dan Sukinghai muncul. Ya, di mana ibu? Dia baru saja ada di sini beberapa saat yang lalu. Dia tidak mungkin pergi untuk memberitahu mereka lagi kan? Lupakan saja, kita tidak bisa mengkhawatirkan itu sekarang. Benar. Apakah ada kabar dari ayah? Ayah baru saja bilang, dia sudah mencari teman untuk membantu kita mengumpulkan 5 juta. Kuharap semuanya berjalan lancar. Barang berikutnya yang dilelang, benar-benar luar biasa. Itu adalah Polygonum multiflorum liar berusia 100 tahun. Apakah semua orang melihatnya? Itu sudah mulai mengambil bentuk manusia. Harga awalnya adalah 1 juta. Setiap kenaikan adalah 100.000. Atau, kelipatan 10. Aku menawar 2 juta. Polygonum multiflorum adalah hal yang baik. Aku harus membawanya kembali untuk menyehatkan diriku. Yifan, Sukinghai ini memang ada di sini untuk Polygonum multiflorum. Apa yang harus kita lakukan? 2 juta? Sekali. 2 juta 2 kali. Aku menawar 3 juta. Aku menawar 6 juta. Apa yang harus kita lakukan, Yifan? Haruskah aku menghubungi ayah lagi dan memintanya meminjam sedikit lagi dari seseorang? Tidak perlu, karena Sukinghai ini ingin mendapatkan Polygonum multiflorum ini. Bahkan, jika kita menghabiskan lebih banyak uang, kita tetap tidak bisa mengalahkan Sukinghai. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan melihat dan membiarkan Sukinghai mengambil Polygonum multiflorum? Kita hanya bisa mencari solusi lain. Paling tidak kita bisa menggunakan hal lain untuk mengganti obat ini kan? Direktur Su menawar 6 juta 2 kali. Jika tidak ada yang menawar lagi, maka aku menawar 7 juta. Bagaimana dia bisa datang juga? Jenderal Su, aku baru saja pulih. Aku butuh ramuan obat untuk memulihkan diri. Kamu tidak akan mencoba merebutnya dariku kan? Bos Jin, kalau begitu kamu terlalu sopan. Karena kamu menginginkannya, itu milikmu. Aku hanya menawar untuk bersenang-senang. Sudah berakhir. Sama sekali tidak ada harapan sekarang. Terjual. Selamat Bos Jin. Dengan harga 7 juta. Karena berhasil menawar Polygonum multiflorum berusia 100 tahun.
Yifan, sekarang kamu tidak punya Polygonum Multiflorum. Aku ingin lihat bagaimana kamu mengembangkan obat ini. Direktur Su, bukankah kamu juga gagal mendapatkan Polygonum Multiflorum? Meskipun begitu aku masih punya kesempatan. Itu benar-benar konyol. Apakah kamu tahu siapa orang yang mendapatkan Polygonum Multiflorum itu? Dia adalah tokoh besar dari Longcheng. Bagaimana mungkin dia bisa memandangmu dengan baik kamu? Su Qinghai, jangan keterlaluan dengan kata-katamu. Menantu yang tinggal serumah ini. Halo, apakah Anda Tuan Yi? Tuan Yi ini adalah Polygonum Multiflorum Anda. Pelaya, apakah kamu membuat kesalahan? Dia jelas tidak menawar Polygonum Multiflorum. Tidak ada kesalahan yang dibuat. Bos Jin menawar ini dan memberikannya kepada Tuan Yi. Bagaimana ini bisa terjadi? Direktur Su, kamu baru saja bilang bahwa Bos Jin tidak akan memperhatikan siapapun. Meskipun aku tidak tahu obat pemikat macam apa yang kamu berikan kepada Bos Jin. Tapi, aku akan membuatmu membayar harganya. Yevan ini bagus sekali. Kita bisa mengembangkan obatnya sekarang. Apakah kamu akan melepaskannya atau tidak? Aku tidak akan. Mami, apa yang kau lakukan? Kamu datang di waktu yang tepat. Cepat bawa ibumu pergi. Su Qinghai, dasar binatang. Kau bilang setelah masalah ini selesai, kau akan memberiku penawarnya. Aku bilang setelah masalahnya selesai. Belum ada yang selesai. Antidot apa yang harus kuberikan padamu? Mami, Mami, Mama, Mama, apa yang kau lakukan? Ini semua karena kau dasar binatang. Jika kau tidak menyinggung Su Qinghai, dia pasti sudah memberiku penawarnya. Mami, mengapa kau memarahi Yevan? Dia juga memikirkan keluarga Lin kita. Mami, ada apa denganmu? Jangan menakutiku, Mami. dia pasti telah diberi semacam obat oleh Su Qinghai. Mami, aku bertanya padamu. Barusan, apakah kau pergi dan memberitahu Su Qinghai? Bangun dulu. Zizi, ibu juga dipaksa melakukan ini. Su Qinghai memaksaku meminum obat itu. Dia memaksa saya melakukannya. Mami, bahkan jika kau dibius, kau seharusnya bisa memberitahu kami. Bukan berarti Yevan tidak bisa membantu mengobatimu. Bagaimana jika dia mengambil kesempatan untuk membalas dendam? Mami, kau telah sangat mengecewakanku. Yevan, ayo kita pergi. Kalian berdua. Yevan Badang ini sudah pergi sepanjang malam. Apakah dia berhasil atau tidak? Tuan, sesuatu yang baru telah terjadi. Ada masalah. Masalah apa? Yevan ada di sini, tepat di pintu masuk. Direktur Su, aku minta maaf atas gangguan ini. Aku yakin Direktur Su tidak keberatan. Apa yang kau lakukan di sini? Direktur Su, kantung matamu sangat tebal. Apakah kamu mungkin tidak tidur nyenyak? Jika kau tidak punya hal penting untuk dikatakan, keluar. Obat untuk menyembuhkan penyakit yang tak tersembuhkan itu, aku sudah berhasil mengembangkannya. Sekarang, aset keluarga Sumu, milik keluarga Lin kami. Mengatakan kau mengembangkannya bukan berarti kau melakukannya. Kenapa aku harus mempercayaimu? Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Aku sudah mengambil obatnya dan pergi mengajukan paten. Ya, hasilnya belum keluar. Kenapa kau terburu-buru? Baiklah, aku akan menunggu setelah hasilnya keluar dan kemudian menyita semua aset keluarga Sumu. Bajingan. Tidak ada yang akan mengambil aset keluarga suku. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Hanya masalah waktu sebelum mereka mengajukan paten. Menurut kontrak, aset keluarga Su kita, semuanya akan menjadi aset keluarga Lim. Jangan khawatir. Aku sudah punya cara untuk menghadapi Yevan. Pergi. Bawa Chen Jing padaku. Awalnya, aku tidak ingin menggunakan obat ini. Tapi sekarang tampaknya, aku tidak punya pilihan selain menggunakannya. Di mana dia meletakkan kontrak itu? Kontrak yang ditandatangani dengan keluarga Su sebelumnya. Apakah sudah disimpan dengan aman? Presiden Lin saya meletakkannya di laci di bawah meja kantor. Kuncinya ada di tas Anda. Mari kita pergi ke pertemuan dulu. Hampir membuatku takut setengah mati, hanya untuk mendapatkan sampah ini. Aku hampir kehilangan jiwaku. Sayang, apakah kau mendapatkan barang itu? Ini kontraknya, lihatlah sendiri.
Benar. Ini dia. Sekarang setelah kontraknya hilang, bahkan jika Yevan mengajukannya. Lalu kenapa? Itu tetap usaha yang sia-sia. Presiden Su, kamu harus memperlakukanku dengan baik. Obat psikedelik rahasia ini benar-benar berguna. Itu bisa membuat orang benar-benar menatiku. Sayang sekali orang yang meminum obat itu tidak bisa melawan. Jika tidak itu akan tidak efektif. Kalau tidak, aku akan langsung menyuruh Yevan meminumnya. Presiden Su, bagaimana mungkin menantu yang tidak berguna itu bisa menjadi lawanmu? Kau benar. Menantu kecil yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia menjadi lawanku? Mari kita pergi beristirahat. Yevan, aku tidak sabar melihat ekspresi di wajahmu ketika kamu tahu kebenarannya. Zizi, kamu di sini. Mami, orang itu memperlakukanmu seperti ini. Mengapa kau masih mencarinya? Itu urusanku sendiri. Itu bukan urusanmu. Sisi, bagaimana kalau kamu ibumu dan aku bersama? Kau, patentnya sudah diajukan? Kita sudah mengembangkannya. Lumayan, Tuan Ye. Muda dan menjanjikan. Presiden Su, sesuai dengan kontrak, aset keluarga Su Anda akan digunakan sebagai pengembalian investasi dan menjadi aset keluarga Lin kita. Aku tidak mengerti maksudmu. Kapan kita menandatangani kontrak seperti itu? Itu tertulis hitam di atas putih. Bagaimana kamu bisa menyangkalnya? Aku minta maaf. Aku tidak akan mengakui hal-hal fiktif ini. Itu benar. Mana buktinya? Tunjukkan buktinya pada kami. Jika kamu tidak bisa menunjukkan kontraknya, aku harus memintamu untuk pergi. Bukankah kamu menginginkan kontrak itu? Ini dia. Kontrak itu? Bagaimana ini mungkin? Kontrakmu ini pasti palsukan. Bagaimana ini mungkin? Mengapa kontrak ini masih ada di sini? Sebenarnya aku sudah lama mewaspadai ibuku. Apa yang ibuku dapatkan sebelumnya juga merupakan kontrak palsu yang disiapkan khusus untuknya. Dasar bodoh. Jadi yang kamu curi adalah kontrak palsu. Aku juga tidak tahu. Aku tidak bermaksud begitu. Su Qinghai, apa yang kamu lakukan? Hak apa yang kamu miliki untuk memukul ibuku? Ibumu pelacur ini pantas dipukul. Su Qinghai. Sekarang aset keluarga Sumu. Milik Lin Group. Kemasi barang-barangmu dan Enya. Yevan, kamu punya nyali. Tunggu saja dan lihat. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Mama, apa yang Mama lakukan? Ramuan pengubah pikiran macam apa yang dia berikan padamu? Kamu kembali ke sini. Mama pasti telah diberi ramuan pengubah pikiran. Apa kabar Yevan? Apakah Mama baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kurasa aku tahu obat jenis apa itu. Selesai. Aku sudah menggunakan teknik untuk mengeluarkan obat itu sepenuhnya dari tubuhnya. Dia pasti telah diracuni oleh obat pengendali pikiran atau semacamnya. Setelah berhasil dibius, orang itu akan dikendalikan oleh siapapun yang memberikan obat itu. Ternyata ada obat seperti ini. Ini dianggap barang selundupan. Su Qinghai ini demi keluarga Lin benar-benar menghalalkan segala cara. Apa yang terjadi padaku? Su Qinghai memberimu obat pengendali pikiran. Aku tahu itu, pasti bajingan itu yang membiusku. Mama, pulang saja bersamaku. Mulai sekarang, kamu harus tinggal di rumah dan beristirahat dengan baik. Zizi, ibu tahu ibu salah. Mulai sekarang ibu pasti akan tinggal di rumah dan merawatmu serta ayahmu dengan baik. The film was translated and narrated by Nah. M Media. Halo Mama, ada apa? Aku. Mama, apa yang terjadi padamu? Katakan sesuatu. Yevan, apa yang terjadi? Pasti terjadi sesuatu pada Mama. Aku harus kembali dan memeriksanya. Kalau begitu biar aku yang mengantarmu ke sana. Yevan bajingan itu. Dia terus membuatku batuk tanpa henti. Tuan, tolong lihat ini. Ini adalah Ibu Yevan. Yevan. Dia benar-benar punya ibu. Kita bisa menggunakan ini untuk keuntungan kita. Saya sudah menyelidiki. Yevan, sudah lama tidak pulang. Langit benar-benar membantuku. Mungkin kita masih bisa membalikan keadaan. Apakah Anda perlu saya mengatur sesuatu? Jangan terburu-buru. Hadiah besar yang kusiapkan untuk Yevan. Dia belum menerimanya. Tuan, lalu bagaimana dengan kami? Apa yang harus kita lakukan dengan aset keluarga Su? Karena mereka menginginkannya. Kalau begitu mari kita berikan kepada mereka. Pergi dan ambil kontraknya. Dan berikan kepada mereka. Zizi, wajahmu terlihat pucat. Apakah kamu terlalu lelah?
Sesuatu terjadi di perusahaan. Apakah Sukinghai membuat masalah lagi? Saya baru saja menemukan bahwa keluarga Su memiliki utang luar. Setelah aset keluarga Su dialihkan ke keluarga Lin, utang luar ini harus ditanggung oleh keluarga Lin kita. Sukinghai bajingan tua itu, aku akan menyelesaikan masalah dengannya sekarang juga. Tidak ada gunanya. Prosedurnya sudah selesai. Utang luar ini harus ditanggung oleh keluarga Lin kita. Bagaimana kalian berdua? Aset keluarga Su cukup bagus bukan? Sukinghai beraninya, kamu menunjukkan wajahmu di sini. Yifan, apakah kamu sekarang menggunakan cara putus asa? Ini disebut tipuan dalam peperangan. Apakah kamu tidak menyesali ini? Penyesalan. Kamu seharusnya masih mengkhawatirkan keluarga Linmu. Bagaimana mengatasi krisis ini? Apa yang kamu lakukan padaku kau? Aku lihat ginjalmu tidak sehat. Aku akan membantumu melakukan detoksifikasi. Yifan. Dasar bajingan. Aku harus membunuhmu. Sukinghai, kenapa kamu tidak bisa menahan kencing? Cepat pulang dan ganti celanamu. Yifan. Jangan berpuas diri. Keluarga Lin saat ini juga tidak bisa menghasilkan 10 miliar. Tunggu saja kebangkrutan. Kalau begitu kamu The tidak film perlu was khawatir. translated and Kulihat di narrated sini by cukup Ed ramai. Media. Bos Jin, kenapa Anda datang? Kudengar Tuan Ye sedang mengalami kesulitan. Jadi aku datang untuk melihat. Bos Jin, Yifan ini hanyalah seorang bajingan tercela. Jangan biarkan dia menipumu. Sukinghai, aku ingat sekarang. Dokter keluarga milikku itu. Kamu yang merekomendasikannya kepadaku kan? Itu karena dia menyentuhku secara tidak pantas. Sehingga penyakitku tidak pernah membaik. Bos Jin ini semua salah paham ini. Tuan Ye. Kudengar kamu mendapat masalah. Begini, perusahaan Sukinghai, ketika dialihkan ke grup Lin kami, memiliki utang luar. Saat ini kami sementara tidak bisa membayarnya kembali. Cek ini. Isi sendiri. Bos Jin, ini bukan jumlah yang kecil. Apakah uang ini lebih berharga daripada hidupku? Baiklah, kalau begitu ketika saya punya uang, saya akan segera mengembalikannya kepada Anda. Tidak perlu. Anggap saja ini investasi dariku. Yevan yang menjijikan. Semoga kamu mati dengan mengerikan. Sukinghai, kamu sendirilah yang menyebabkan semua ini. Aku masih ada urusan yang harus dihadiri. Jadi aku akan pergi dulu. Mari kita bertemu di lain hari. Baiklah, kalau begitu, Bos Jin hati-hati di jalan. Sisi, sekarang ini bagus. Masalah kita sudah teratasi. Itu luar biasa. Mari kita segera bawa kabar baik ini dan beritahu ayah. Baiklah. Yifan, kau memaksaku melakukan ini. Karena memang begitu adanya. Jangan salahkan aku kalau begitu. Kau bisa bergerak sekarang. Tuan, ada apa? Apakah Anda ingin air? Aku tidak akan meminumnya. Kau pembawa sial. Kalau bukan karenamu, bagaimana mungkin keluarga Lin kita bisa disergap oleh rubah tua Sukinghai itu? Ayah, masalahnya sudah teratasi. Terpecahkan. Bagaimana kau menyelesaikannya? Itu Yevan. Ayo, duduk dan ceritakan pelan-pelan. Yevan sebelumnya menyelamatkan Bos Jin. Bos Jin merasa berterima kasih dan tahu kita sedang dalam masalah. Dia secara khusus datang untuk membantu. Lihat. Yifan, kami berutang semuanya padamu. Kalau tidak, keluarga Lin kita pasti sudah. Ayah, jangan katakan itu. Ini semua yang harus saya lakukan. Ayah, sebenarnya mama baru-baru ini juga sudah berubah. Dia, seekor macan tutul tidak pernah mengubah bintik-bintiknya. Aku masih tidak bisa melupakan. Dia dan Sukinghai diranjang melakukan hal kotor itu. Mengenai urusanmu, saya tidak akan ikut campur. Hai, Ibumu ada di tanganku. Jika kau menginginkannya cepat datang dan selamatkan dia. Ada apa, Yevan? Apakah terjadi sesuatu? ibuku diculik. Apel, Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Sisi, kamu tetap di sini. Aku akan pergi sendiri. Sisi, Yevan akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Yevan, kau datang cukup cepat. Di mana ibuku? Apa yang kamu lakukan padanya? Bawa dia keluar. Ibu, Nah, cepat pergi. Jangan khawatirkan saya. Mereka ingin membunuhmu. Sukinghai, lepaskan ibuku. Jika kamu punya masalah hadapi aku. Jika kamu berani menyakiti sehelai rambut pun ibuku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Sekarang, aku ingin kau berlutut di hadapanku. Nah, tidak. Jangan berlutut. Cepat pergi. Yevan, jika kau tidak berlutut, maka aku akan membunuh ibumu.
Jangan sakiti ibuku. Kalau begitu segera berlutut sekarang juga. Yifan, bagaimana jika kau mendapatkan asetku? Bukankah kau tetap hanya seekor anjing pangkuan sekarang? Sukinghai. Aku sudah berlutut. Lepaskan ibuku. Tentu. Tapi aku harus memukulmu hingga menjadi idiot. Hadapi. Hentikan. Sukinghai, apa kau bosan hidup? Apa yang kau coba lakukan? Apa yang aku coba lakukan? Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Nak kakimu. Ini hanya luka ringan. Sudah tidak sakit lagi. Sukinghai. Kamu sudah melewati batas kesabaranku. Kakak besar, mengapa aku tidak membantumu mengurus bajingan tua ini? Melakukan itu berarti melepaskannya terlalu mudah. Kakak besar, apakah kau punya cara yang lebih baik? Aku punya metode yang bisa melumpuhkannya. Aku juga tahu titik akupuntur yang bisa membuat seluruh tubuhnya gatal. Jika kita melakukan itu akan membuatnya menderita dalam rasa sakit ini seumur hidupnya. Kakak besar, langkahmu itu benar-benar kejam. Kedengarannya tidak seberapa, tetapi jika kau memikirkannya dengan cermat, itu benar-benar luar biasa. Metode ini diajarkan kepadaku oleh kurator. Ini sempurna untuk bereksperimen padanya. Kau bajingan. Jika kau punya nyali, bunuh aku. Membunuhmu. Bukankah itu berarti melepaskanmu terlalu mudah? Habiskan sisa hidupmu terbaring di tempat tidur. Long Hao. Sisanya kuserahkan padamu. Kakak besar, jangan khawatir. Sukinghai sekarang lumpuh. Aku hanya akan mencari tempat dan memastikan dia mati sendirian. Bawa dia pergi. Cepatlah, bawa dia pergi. Ibu, tolong ikut denganku. Kamu tidak bisa tinggal di sini lagi. Anakku. Tidak. Aku tidak bisa merepotkanmu. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Kamu bisa tinggal bersama kami. Paling buruk, aku akan menyewakan tempat lain untukmu. Di sini terlalu berbahaya. Itu terlalu mahal. Kurasa. Lupakan saja. Mama tetap harus pulang bersama kami. Sisi, kenapa kamu di sini? Aku sudah bilang tunggu di rumah. Saya masih merasa tidak aman membiarkanmu datang sendirian. Jadi saya datang untuk menjengukmu. Kenapa kamu memarahinya? Menantu perempuanku bisa melakukan apapun yang dia suka. Ibu, aku tidak memarahinya. Mama, tolong pulanglah bersamaku. Rumah kita besar. Kamar-kamar itu kosong juga. Baiklah, aku akan mendengarkan menantu perempuanku. Kalau begitu aku akan mengemasi beberapa barang untuk ibu. Tidak perlu, Yevan. Kami punya segalanya di rumah. Jika ada yang kurang, kita bisa membelinya. Nora, mobilnya diparkir. Ada di sana. Sisi, ini adalah sopir baru. Keluarga selalu menyimpan sopir cadangan. Tapi orang ini, dia pasti baru kan? Ayo pergi. Apa kamu gila? Apa yang kamu lakukan? Kau, jangan berani-beraninya menyentuh menantu perempuanku. Anda adalah Susi yang bukan. Yifan, kau menyadarinya. Sosian, bukankah kamu lumpuh? Bagaikan dia memang masih bisa berjalan. Meskipun aku lumpuh, tapi ayahku menghabiskan banyak uang memasang prostetik untukku. Itu semua demi hari ini. Susi yang, lepaskan Sisi. Masalah apapun yang kamu miliki lampiaskan padaku. Lepaskan dia. Bisakah aku mengalahkanmu? Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Apa yang kuinginkan? Kau menghancurkan keluarga Sukami seperti ini. Dan kau masih bertanya apa yang kuinginkan. Tentu saja aku akan membunuh kalian semua. Agar kau tahu konsekuensi menyinggung keluarga Su. Tunggu sebentar. Aku bisa membantu ayahmu pulih. Syaratnya kamu lepaskan Sisi dulu. Yifan, kau menyergapku. Kau. Sialan, kau bocah. Berani bertindak lancang di depanku. Long Hao, kamu tahu apa yang harus dilakukan kan? Kakak besar yakinlah, aku jamin bocah ini akan berakhir sama seperti ayahnya, menjadi lumpur. Pergi. Yevan, Sisi, ada apa? Aku akan menjadi seorang ayah.